Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Raden Mas. Di sini kami sedang berada di rumah besar, tepatnya di Jalan Damar, Lorong Beringin, Kabupaten Bungo. Konon katanya di rumah mewah di belakang saya ini itu sering terdapat penampakan. Dan banyak warga sekitar sini atau pendatang-pendatang yang ingin berfoto di belakang di bagian rumah mewah ini itu sering dinampaki oleh sesosok makhluk yang tidak kasat mata atau nah, jika kalian ingin tahu bagaimana kami akan menguak apapun itu misteri, baik sekecil apapun misteri itu akan kami kuak pada channel Raden Mas. Ikuti kami. Di sini saya dan rekan-rekan saya sedang bersiap-siap untuk memasuki rumah mewah yang sudah saya beritahukan tadi di mana lokasinya. Dan seperti biasa, sebelum kami memulai aktivitas, kami akan berdoa. Mungkin rekan-rekan silahkan ikut saya berdoa dulu. Kita akan langsung ditemani oleh spiritual kita, yaitu Raden Mas. Silahkan Mas. Baik, sebelum kita melakukan penelusuran pada malam hari ini, mari kita berdoa agar tidak ada hal-hal yang negatif yang tidak kita inginkan, dan semoga pada acara kita malam hari ini bisa selesai dengan aman dan baik. Mari kita berdoa. Doa mulai. Doa. Baiklah, kami akan mencoba masuk dan melihat bagaimana kondisi atau keadaan di dalam rumah tersebut. Mari. Bisa kita lihat di sini, kita mulai masuk di bagian garasi, di mana garasi ini sudah lumayan hancur dan kayaknya ini sudah terlalu lama tidak digunakan. Kita akan mencoba untuk masuk ke lantai 1 atau ke bagian ruangan tengahnya. Terus ikuti saya. Ini adalah bagian lantai bawah, bagian tengah. Sepertinya ini tempat bagian untuk menyambut tamu. Di sini kita lihat ini adalah tempat untuk berkaca yang sudah mulai hancur juga. Dan di sebelah kanan saya ini juga ada ruangan. Akan kita lihat ruangan apakah ini. Mari. Oke, ini adalah ruangan kamar mandi. Bisa dilihat, tolong. Ini adalah kamar mandinya. Lanjut lagi, di sini sebelah kiri, ini kayaknya bekas kolam ikan. Dan kita coba masuk ke ruangan. Di sini saya melihat ruangan yang besar. Saya lanjut menyusuri lokasi. Nah, ini adalah seperti ruangan untuk keluarga sepertinya, untuk pertemuan keluarga. Karena dari segi bentuknya itu sudah berbentuk ruangan untuk pertemuan keluarga atau tamu-tamu. Dan tepat di bagian sebelah kanan, ini saya merasakan ada aura atau hawa-hawa yang sangat besar energinya di sini. Mungkin Raden Mas sendiri bisa menjelaskan ada sesosok apa yang ada di sebelah kanan ini. Mungkin ini kumpulan energi salah satu penunggu yang ada di sini. Itu belum bisa dijelaskan itu seperti apa, karena itu termasuk energinya yang lumayan kuat lah, ya. Entah itu dari mana kita belum bisa buktikan. Kita susuri dulu. Kita lanjut susuri ruangan-ruangannya. Kita masuk ke ruangan ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, di sini auranya terasa panas. Ini tepat seperti tempat penyimpanan pakaian. Bisa dilihat ini lemari-lemari pakaian. Aura di sini sangat panas. Ya, bisa maju lagi sini. Sebaik. Masuk. Di sini ada sesosok ya kan. Sosok itu hitam. Mungkin itu perwujudan dari seperti genderuwo itu kan. Baik, kita tinggal aja. Mungkin kita pindah ke lokasi. Masuk ruang sebelah ini. Ini kami tidak tahu detailnya ini ruangan untuk apa. Tapi di sini ruangannya cukup luas dan di sini terdapat lorong. Mari masuk lorong. Nah, di sini ada kamar lagi. Kamar dengan banyak lemari juga. Ya, masuk. Assalamualaikum. Bisa. Ini seperti bagian dapur. Karena di sini kita bisa lihat ini adalah pintu belakang atau pintu keluar untuk di lantai 1. Ini kolam. Nah, lanjut ini. Kita coba masuk ini ruangan apa ya? Ada masuk. Oh, ini ruangan kamar mandi yang cukup luas ya. Mungkin boleh masuk, silahkan. Dilihat kondisinya. Kondisinya. Kita lihat kondisi di atas ini udah rapuh dan rusak, mungkin nggak entah berapa puluh lama tinggal. Kita pindah lokasi. Di sini sangat sempit. Mari terus ikuti kami untuk menyusuri setiap bagian-bagian dari rumah mewah tersebut. Baik, mari kita coba naik ke atas. Oke, sebelum naik di atas saya ingin memberitahu di bagian tangga. Di sini saya juga merasakan aura yang sangat besar. Di bagian atas tepatnya di pertengahan tangga ini. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Raden Mas. Tapi kita susuri dulu. Baiklah, mungkin Raden Mas bisa menjelaskan sesosok apa yang ada di bagian dekat sini. Mungkin tempat ini juga salah satu lokasi pelintasan makhluk tersebut. Soalnya saya merasakan di sini energinya yang lumayan kuat lah untuk pelintasan itu. Mari kita naik ke atas untuk melihat lebih detailnya lagi. Oke, seperti itulah kondisi yang di atas. Untuk kita menuju ke depan dulu, kita lihat.
Sini kita lihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini kita dari lantai 2 itu bisa melihat bagaimana keadaan lantai 1. Dan saya tidak mengerti kenapa di lantai bagian sini itu terlalu lepas atau tidak ada penyangga sedikit pun di bagian sini. Karena menurut saya bagian sini sangat berbahaya atau rawan ketika kita tergelincir ke bawah. Dan ini adalah pintu keluar, pintu depan, tapi tidak untuk turun. Di sini hanya teras bagian depan di lantai 2. Konon katanya di teras ini itu sering terjadi penampakan sesosok wanita berambut panjang mengenakan pakaian serba putih dan berwajah pucat. Mungkin bisa dilihat keadaan sekitar di sini. Kita akan coba susuri yang lainnya. Mari mas. Kita mencoba berjalan ke belakang. Masuk ke ruangan ini. Assalamualaikum. Ini adalah kamar pribadi. Kamar yang cukup luas kan? Ini sederhana. Ini terdapat satu kamar mandi. Makasih. Masuk mana lagi? Di ruangan atas ini saya lihat banyak sekali ruangan-ruangan yang tak terpakai. Maksudnya kamar mandi lagi. Silakan dilihat. Ini ruangan. Ini seperti tempat untuk mengambil air wudhu, sepertinya untuk tempat air wudhu. Sini ini seperti kamar juga ya, salah satu kamar juga. Tapi di sini ada sedikit energi yang lumayan kuat lainnya. Bisa dilihat di sini seperti keadaan kamar mandi yang paling pusat. Masuk silakan. Nah, di sini banyak kotoran-kotoran yang sangat menjijikkan. Mungkin kita akan coba susuri di bagian belakang. Ikuti terus. Bisa kita lihat di bagian belakang ini akar dari tumbuhan itu sudah menjalar kemana-mana. Saking lamanya bangunan ini tidak ditepati. Bisa kita lihat dari ini.
Ini bagian belakang rumah mewah di lantai 2. Ini bagian samping dari belakang. Nah, banyak rerumputan ya. Kita akan mulai mencoba menguak apa saja kisah serta sosok-sosok yang ada di rumah besar ini. Jika kalian penasaran, terus ikuti. Mari. Mari kita turun lagi ke lantai bawah. Baik, saudara, kondisi ini yang sangat membahayakan kan. Tetapi sudah hati-hati ya. Maksudnya Di sini dapur. Nah, bisa dilihat ini dapur. ya sangat memprihatinkan bekasnya. Cuma ada ruang-ruangan dari kamar mandi tadi. Nah, ada ruangan lagi. Ini seperti kamar atau tempat penyimpanan barang ya. Ini juga ada ruangan lagi yang kecil. Ini juga bisa kita lihat, mungkin juga kamar lainnya. Ini pintu keluar untuk ke bagian belakang, tapi tidak bisa terbuka. Ini terkunci, Kunci permanen. Nanti kita akan keluar. Ini lemari-lemari, mungkin untuk tempat-tempat penyimpanan. Sangat hancur. Melihat ada sosok yang lewat sini tadi, banyak putih hari yang lewat sini, sama ada orang berjalan ya. Ya, saya berharap mungkin sosok itu bisa ditangkap oleh kamera kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kodam cuy. Ya, dulu, baik, mari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, kodam. Ya, kodam cuy. Ya, tuh, mari. Sini mungkin Raden Mas mencoba berinteraksi dengan makhluk yang lewat tadi. Assalamualaikum. Kodam. Baik, sepertinya makhluk tadi itu menampakkan sebuah perwujudannya bahwa lokasinya itu di situ tadi dan rutenya mungkin di sekitar situ tadi. Baik, kita coba untuk melakukan sedikit pembuktian ya. Kami akan mencoba berinteraksi atau mengungkapkan fakta tentang rumah ini. Kami akan memanggil salah satu mediator kami. Silakan. Silakan Raden Mas. Ya. Dia yang
Nah, mediator kita sudah dimasuki oleh salah satu penunggu yang di sini. Kita akan coba bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa berbicara? Bisa berbicara? Oh, mungkin Raden Mas coba untuk membuat berbicara, karena di sini agak sulit untuk berbicara. Coba, bisa berbicara? Bisa berbicara? Kenapa? Ada perlu di sini? Iya, perlu di sini. Iya. Perwujudannya seperti apa? Bisa mungkin makhluk yang satu ini agak sulit untuk berinteraksi atau berbicara dengan kami. Boleh Anda beritahu di mana lokasi Anda di bagian di sini? Bisa Anda tunjukkan? Kenapa? Bilik muat ini ada kan? Iya. Di atas. Asal dari makhluk ini itu di bagian atas. Mungkin yang dimaksud bagian atas yang sudah hancur ini. Nah, jadi makhluk ini berdiam di bagian atas, bagian atap yang telah hancur ini. Di sini tuh penghuni itu ada apa saja gitu. Banyak. Ya. Jadi di sini cukup banyak penghuninya. Boleh kami mencari sedikit informasi tentang rumah ini, dan kedatangan kami di sini bukan untuk berniat buruk atau apa, kami hanya mencari sedikit informasi agar banyak orang yang tahu bahwa ada dunia lain gitu ya. Kenapa? Bisa dipanggilkan? Kenapa? Pulang? Tidak sanggup? Dari makhluk yang tadi itu dapat kita simpulkan bahwa sesosok itu tadi menghuni di bagian belakang, itu di bagian atap dekat dapur tadi. Dan di sini saya sudah bersama Raden Mas ingin mencoba untuk berinteraksi dengan mediator kedua, karena di sini sudah mendapat gangguan dari dia. Silakan coba berinteraksi. Keadaannya udah hampir dikit kan, masukkan lagi. Coba. Mungkin rekan-rekan bisa membantu menggeserkan karena ini posisinya di tangga. Bisa dipindahkan. Bisa dipindahkan. Baik, mungkin Raden Mas bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ini salah satu anggota kita tadi yang mendapatkan sedikit gangguan bahwa kudam pendamping dia ini memasuki badan dia. Ayo kita ikutin ya. Tahan. Tolong ke atas. Tahan dulu di atas. Di sini juga ada. Bisa tolong dilepaskan gitu ya. Baik,
kita membagi tim. Tolong ya, jaga. Ini tuh. Tolong Pepe. Bagi data. Baik, saya akan naik ke atas ini. Yang akan dibantu oleh rekan saya. Saya akan naik. Mari. Satu turun lagi. Di bawah. Tolong rekan di bawah turun satu orang. Di bawah pegangin di bawah. Satu orang. Satu orang aja turun. Tarik sini. Tolong diangkat. Baik. Di sini rekan kami menuju ke ruangan yang seperti saya bilang tadi. Terdapat aura yang sangat besar di sini. Nah, tepatnya di lantai bawah. Mungkin Raden Mas akan mencoba untuk menenangkan. Nah, itu juga mencoba untuk menenangkannya tadi. Saya akan mencoba masukkan. Raden Mas akan mencoba memasukkan sesosok apa yang mengganggu salah satu rekan kita ini. Tolong pegang. Oh, ini sosok potong ya. Mungkin yang di bawah tadi ya. Tahan. Berarti ini juga makhluk yang sering menampakkan diri, yang berada di sekitar sini atau bisa berjalan-jalan sampai ke tangga tadi kan. Bisa berbicara? Bisa. Tidak bisa. Sosoknya ini juga tidak bisa berbicara. Mungkin dari sosok ini juga kita hanya dapat informasi di mana keberadaannya itu tepat di bagian dinding yang sudah hancur tadi di lantai bawah. Bisa lihat mungkin kamera. Nah, itu di bagian dinding situ ya. Itu sesosoknya. Saya mencoba mengeluarkannya. Oh. Dijemput. Iya. Jalan-jalan, gak usah lagi jalan. Ini tadi lagi, ini enggak lagi. Balik. Ayo. Polisi. Oke, rekan kita itu dimasuki lagi oleh salah satu penghuni di sini lagi. Mungkin Mas berinteraksi. Sampai enggak gua. Rasa mau diganggu. Aku ini bukan berarti mengganggu kedatangan teko ku nang kene iki. Golek informasi. Enggak
Tangkang masuk yang apa-apa teko kowe ning kene kur pengen silaturahmi karo mengungkap apa jane kene. Di sini dia merasa terganggu dengan kedatangan kami. Lokasi disampaikan nanti. Buri. Buriono. Perwujudan sampean kaya apa? Macan. Asli pendudukan ya? Oke. Saya menguasai wilayah iki. Jadi perwujudan dari makhluk ini itu perwujudan dari macan, dan katanya dia merupakan penunggu tertua di sini, Atau bisa disebut sebagai penguasa ya? penguasanya yang ada di sini. Makhluk seperti apa yang di sini yang sering mengganggu? Siapa? Siapa? Oke. Jadi makhluk yang sering menampakkan seperti yang saya bilang tadi itu perwujudan dari kuntilanak. Di mana posisinya, Mbah? Nah, di bagian depan. Itulah sesosok wanita berambut panjang, ya, Mbah. Itu sesosok wanita berambut panjang. Yang panjangnya rambutnya itu bisa mencapai 3 meter. Jadi dialah yang sering mengganggu, deh. Jadi sosok itulah yang sering mengganggu dan menampakkan diri di halaman rumah ini. Selain sosok itu, ada lagi yang sering menampakkan. Sosok yang lain? Di bagian sana bisa dilihat, tolong kameramen. Di bagian jendelanya, nggih. Itu yang di sebelah sana itu perwujudan itu seperti apa? Sultan bolong ya? Berarti dia juga sering mengganggu itu ya? Kalau yang tadi saya melihat ada sedikit sosok yang ada di sini. Siapa yang tadi? Yang dari tetangga tadi? Siapa ya? Itu apa? Genderuwo? Iya. Nah, sosok yang di bawah tadi yang dilihat oleh Raden Mas di bagian bawah tadi itu merupakan sosok perwujudan dari genderuwo. Mungkin apakah sosok genderuwo dan sundel bolong tadi itu asli penunggu sini? Berarti mereka sudah ada semenjak rumah ini dikosongkan. Berarti mereka sudah ada semenjak rumah ini dikosongkan. Berarti waktu rumah ini masih berpenghuni itu mereka belum ada nih, Pak? Terus sebelum kita panggil apa untuk menarik apa si kunci tadi? Bisa? Baik, saya akan mencoba menarik dari perwujudan dari kuntilanak tadi ke masuk ke mediator ini. Oh iya, assalamualaikum. Oh. Baik, untung bisa sigap saya tangkap. Kalau enggak mungkin bisa lompat ke luar tadi. Saya lihat keluar tuh cukup tinggi kan. Ya,
Ini kita lihat dari atas ya. Untung masih bisa saya tangkap tadi kan. Kalau sempat mungkin bisa kejadian sangat fatal ya. Kita masuk. Dan ini terus kita juga terkontak oleh gangguan di makhluknya tadi. Oke. Boleh, ayo. Mau masuk? Ya. Assalamualaikum. Bisa? Bukan. Dari mana asal Anda? So, pegang. Takutnya dia lari nanti. Asli gini. Musuh ini. Berarti sampai sering nyetok yang gini. Aku boleh tumbal. Boleh tumbal. Enggak tumbal. Sampai boleh tumbal. Iya. Tuh, tumbal lu tinggal ngopo? Aku ke aku. Aku sering ngata-ngata uang. Cukup tumbal. Motif sampai di tumbal lu ngopo? Kenapa aku? Maksudnya tumbal apa? Tumbal berapa ya? Ilmu sedikit. Lu ke peluru. Berarti makhluk ini melakukan penampakan dan mungkin yang mengambil tumbal berarti bisa kita lihat lagi akan mengambil mediator tadi dengan cara masuk terus berlari dan mau lompat itu tadi ya. Bisa nggak mengambil tumbal itu? Bisa apa ora? Kira-kira. Apa kabeh wong sing teko niki kene arep golek tumbal? Masih orang dhewe. Maksudnya? Wong sing polos. Dia mengambil tumbal untuk orang yang masih polos dan tidak tahu apa-apa. Seperti yang orang yang kurang paham akan agama atau Hal-hal mistis lainnya. hal-hal yang berbau dengan Mistis. gaib atau mistis Tuhan. Kenapa kok mengambil dari orang-orang yang tak memiliki apa-apa atau polos tadi? Semua kurang ngerti apa-apa. Tapi itu kan orang itu kan lebih suci, Aku senang kasih cuci. bukannya orang yang suci itu lebih susah untuk gitu kan? Bagi buka apa? Kan banyak orang yang lebih terjerumus itu kan banyak lebih gampang. Boleh saya minta untuk jangan pernah mengambil tumbal dari manusia dan dari lingkungan sini. Ora iso. Ini permintaan dari saya kepada Anda Sebagai penunggu wilayah rumah. boleh Anda bertempat tinggal di sini, silahkan, ya kan? Tapi jangan pernah mengganggu manusia, karena kehidupan Anda itu jauh berbeda daripada kehidupan kami. Dimensi Anda itu berbeda daripada kehidupan manusia. Ngerti? Bisa? Ora iso. Apa mau? Anda saya musnahkan? Apa mau Anda saya musnahkan? Silakan. Assalamualaikum. Gini. Assalamualaikum. Ya tidak nikmati. Oh. Geser Dimas. Digeser ke sana, tarik sana. Geser. Masuk.
Tolong digeser dulu. Digeser dulu. Angkat, angkat, angkat. Tolong jaga di tabungan ini. Dan ini belakang kita jaga. Ini jaga. Tolong. Tolong sebelah sini. Tolong. Siap siaga ya. Baiklah, di sini Raden Mas akan memberikan klarifikasi tentang makhluk yang berada di sini tadi. Silahkan Raden Mas. Jadi bisa kita lihat dari makhluk tadi yang kita masukkan kepada mediator. Yang pertama itu sosok macan. Itu adalah penunggu yang ada di sini. Itu termasuk penunggu yang tertua, ya. Penunggu asli juga sih. Penunggu tertua yang ada di sini. Terus ditambah lagi kita menggali informasi dari makhluk yang ada di luar sini tadi. Itu sosoknya seperti kuntilanak, ya kan. Dia itu berniat ingin mengambil sebuah tumbal yang itu digunakan sebagai untuk memperkuat ilmu dia tadi. Itu yang dia cari itu manusia yang suci, banyak tanpa kekurangan tentang pengetahuan agama dan ilmu-ilmu spiritual atau yang lainnya. Makhluk atau yang seperti kuntilanak tadi, saya sudah berpesan kepada makhluk itu tadi bahwasanya tidak boleh mengganggu manusia lagi, ya. Tapi makhluk itu tetap bakal mengganggu manusia. Terpaksa saya memusnahkan makhluk tersebut dari sini, dan kita akan mencoba menggali informasi lagi. Kita akan mencoba ke belakang sana yang belum kita jangkau tadi. Ayo kita susuri ke belakang. Di sini kami berada di posisi bawah, tepatnya di belakang. Dan di sini sudah sangat rimbun semak-semaknya. Ini cuaca hujan, Tapi tetap melanjutkan acara kita. ini adalah bagian pintu yang kekunci tadi dari dapur. Di sini Raden Mas melihat sosok seperti sosok bayangan hitam di bagian belakang, dan kita akan mencoba memediumisasi lagi. Mari ikuti. Cari tempat yang Aman. aman dari yang lain. Baik, kami akan manggil sesosok yang di belakang tadi dan akan kami coba masukkan ke dalam tubuh mediator. Silakan mediator. Buka dulu sendalnya.
Silakan tulis Mas. Ya. Assalamualaikum. Bukan Islam. Assalamualaikum. Bisa bicara? Bisa bicara? Perwujudan seperti apakah Anda? Seperti apa, Mas? Seperti apa? Boleh lihat? Bisa kita lihat ini pada wujudannya kuntilanak. Di mana lokasinya sekarang? Tempat tinggalnya? Di belakang. Selain ada siapa lagi? Di luar siapa? Kawan. Mediator ini nggak mampu lagi badannya, kita akan mengeluarkannya. Saat ini sedang terjadi kontak antara mediator dengan para penunggu yang ada di sini. Ini bisa dilihat para mediator. Baik, di sini Raden Mas akan mencoba berinteraksi dengan para makhluk di sini.
Assalamualaikum. Mungkin bisa bantu berbicara, Mas? Bicara apa? Mau bicara? Bisa dibahas oleh yang lain. Baik, di sini kita akan mencoba memasukkan yang lainnya yang mungkin akan mendapatkan informasi. Kuat. Mediator nggak mampu badannya untuk makhluk yang lain. Assalamualaikum. 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 Bisa bicara? Bisa berbicara? Bisa berbicara? Sepertinya ini agak sulit untuk berbicara. Bisa bicara. Bisa berbicara? Awasi apa di Masal. ya, Baru masal. nanti kita masukkan lagi. Oh iya jalan. Tarik situ semua. Tarik situ.
Tolong. Amat ya. Bisa ngomong. Jenengnya sapa? Ngerti jeneng piye? Ning kene manggone ning ndi? Ngambek lah maksud. Ning ngarep. Perwujudannya apa? Anak cilik. Perwujudannya itu anak kecil dan bertempat di depan cedek gerbang. Ora. Di bagian rumah di bagian depan. Ini kene penghuninya iki enak apa ae? Akeh. Sing paling gede apa? Sing paling gede. Sing paling tuwek. Berarti. Orang tuh cepet. Oh, apa orang itu disebutnya? Sing sering ngetok-ngetok niki sapa? Sing malu, sing dipateni mau. Sing dipateni. Jadi ning kene awak iki asli kene. Aku ki ulang kene. Aku kan mau mati nih. Yo kenal karo sing ning kene. Ya iki ning kene iki enek sering sing ganggu-ganggu wong apa ora? Ganggune kaya piye? Gak ngerti apa gak gelem iki ngerti? Seneng kok. Nah sing sering ganggu niki sing endi to? Kalau jebolo. Jadi ada salah satu sosok yaitu sundel bolong yang disebutkan tadi itu di bagian atas jendela. Nah itu juga sering mengganggu penduduk sekitar atau orang-orang yang datang sini. Lah wong sing dore niki niate do apik wae lek. Anak sing elek, anak sing apik. Contoh sing apike Kudine sing gak seneng kambit kene. ngopo ora seneng? Lucu. Virusu piye? Ojo nantang-nantang wong kene. Oh. Nah jadi penduduk makhluk di sini tuh marah karena pernah ada yang menantang. Lah nek sing apik niate ngene. Nek sing apik niate piye? Lan bu, lagi niate ngopo lagi? Aku ning kene nggo rape golek informasi. Lah sampean ngerti apa ora ngopo omah iki iso dikosongin? Ya mergo ning rumah lah. Kosong dia mah. Kulim akeh. Aku tahu ngrungokne saka kancaku jarine ning kene enek mayat sing urung dikuburne apa betul. Nah, jadi ada mayat yang di sini tapi belum dikuburkan. Ning bagian endi? Kamar mandi. Ning kamar mandi nggih. Kuwi lanang napa wedok? Nang itu. Lanang wedok. Wis gedhi, wong tuwek. Cilik. Jadi mayat itu sepasang laki dan
perempuan itu di bagian kamar mandi. Niku ninggale dibunuh apa piye? Dibunuh tumbal. Tumbal go ngedeknya omah iki. Berarti tutuk sing duwe omah. Alhamdulillah. Pokoknya berada terkena. Nah, kok ini weh. Ini jero ini perut kelas terkena. Begini. Mungkin cukup sekian penelusuran dari kami malam ini, dan nantikan video kami selanjutnya, dan yang pasti akan lebih seru dan lebih menantang. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Raden Mas. Oi sayang. Oi. Oi. Ah. Oi. Yo tidur lagi, rumah kita gede kan. I stand on top of mountains, lay down in the sand. But wherever I go, oh, as far as I roam, I know home is the palm of your hand. I dive into the ocean, lay underneath the skies. But wherever I go, oh, as far as I roam, I know home is the blue in your eyes. The miles won't come between us. I'll see your face in June. I left my heart back in San Francisco. I'm coming back for it. Ya aku pengen masuk kamera kayak caranya. Journey to deepest valleys, watch flowing rivers pass. But wherever I go, oh, as far as I roam, I know home is the sound.